Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Petani Teras. Kali ini kita buat konten yang agak berbeda, tapi karena ini kita niatnya bagaimana mengajak teman-teman atau yang nonton di sini untuk tetap sehat. Nah, kita akan meliput tentang vaksin yang ada di daerah kita sendiri. Nah, kali ini kita ada di SDN 06. Jadi ini ada vaksinasi mandiri tentang untuk dosis 1 tentang COVID. Seperti apa bentuknya? Saya juga belum pernah nelusurin. Nah, kita lihat aja. Nah, sini ada gerai sedap. Nah, ini lumayan padat tapi sudah diatur. Ayo kita masuk aja, kita lihat siapa yang bertugas. Assalamualaikum. Saya izin buat video ya, buat ngajak yang lain. Assalamualaikum, Pak Sekel. Waalaikumsalam, siap. Ya, jadi Pak Sekel ini kontennya Petani Teras dan ini mudah-mudahan juga bisa dipakai buat teman-teman yang lain. Jadi maksud kita coba pengen ngasih tahu kalau vaksin itu kayak gimana sih. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi semangat buat teman-teman yang belum vaksin bahwa ternyata vaksin sekarang tuh udah rame banget. Orang udah berebut. Nah, Pak Sekel, pertama ceritain dulu dan nanti ajak saya kenalin apa-apa bagaimana teknisnya segala macam. Monggo Pak Sekel. Siap, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Juli ya, 2021. Alhamdulillah hari ini ada hari yang ke-9 Cakung Timur. Hari yang ke-9 ini? Ya, Cakung Timur melaksanakan yang namanya vaksin mandiri. Vaksin mandiri itu adalah vaksin yang bekerja sama dengan potensi-potensi wilayah yang memang ada. Ya, kita kolaborasikan dengan beberapa instansi atau warga. Salah satunya dokter yang ada di wilayah kita manfaatkan sebagai relawan. Kemudian Karang Taruna, kemudian LPetra, PPSU, kemudian para kader semua yang T7 Mantik, Posyandu, Dasawisma. Kemudian yang terpenting adalah RW, RT, LMK semua kita kolaborasi. Kemudian dari puskesmas kecamatan, puskesmas kelurahan. Ya, jadi semua elemen, Semua lini itu pokoknya ya. semua Fokus elemen-elemen untuk yang untuk COVID-19 untuk kolaborasi mensukseskan program pemerintah Provinsi DKI yaitu vaksin mandiri. Alhamdulillah 9 hari ini di Cakung Timur kurang lebih hampir 2.500. Sudah 2.500. Iya, untuk vaksin mandiri aja ya. Itu sudah 2.500 warga yang sudah tervaksin. Iya. Jadi teman-teman ayo yang belum langsung datang, nanti tunggu Iya. info-info di tiap-tiap RT ya. Iya, Ini infonya jadi- bagaimana Pak Sekel kalau Jadi ada vaksin gini, selanjutnya? kalau vaksin mandiri ini kita udah petakan setiap RW. Ya, hari ini vaksin mandiri itu dilaksanakan oleh RW 02 sama RW 03. Ya. Ya, kemarin sudah beberapa RW sudah dilaksanakan dan besok ada RW 09. Besok RW 09 Cakung Iya, Timur ya. Cakung Timur di sini juga. Jadi nanti infonya dari RT RW setempat ya. Iya, sama Kapan Dawis. vaksinnya segala macam. Nah, prosesnya kayak gimana Pak Sekel? Coba kita pengen tahu ininya. Nanti Oke, kita lanjut proses lagi. alurnya pertama nih ada register pertama yang dibantu oleh ibu-ibu kader. Ini Ya, ibu-ibu kader semua ya. ibu kader semua. Ibu kader wilayah ya. Ya, berarti wilayah RW yang akan melaksanakan vaksin. Ibu kader dari Jumantik, Posyandu dan lain-lain. Ya, Nah, Bu, semangat ya Bu. Nah, itu bisa dilihat nanti teman-teman. Jadi ini kursinya juga berjauhan. Ya. Nah, ini masuk ke Ini diregistrasi. misi ya Mbak. Kita tadi saya sampaikan ini Ya. dari Karang Taruna. Ya. Oh, ini Dari Karang Taruna. Karang Taruna dibantu oleh warga yang vaksin. Ya, di RW 05 juga ada tuh. Iya, itu koordinator kita tuh. Apa namanya, Bahan. warga yang memang bisa IT. Oh, Ya, iya. kemudian diajari dulu mereka oleh Karang Taruna. Karang Taruna waktu itu diajari oleh dari puskesmas. Oh, jadi ini Jadi- pure kerja sama warga ya. Sekarang Dan- semua dari warga semua nih yang melaksanakan Mantap. Oh iya, registrasi. silakan. Awalnya dilakukan oleh puskesmas, ya. Oke. Sekarang Jadi semua- ini registrasi, setelah registrasi kemana Pak Sekel? kita lanjut ke bagian tensi, Come on. tensi ke tensi. Nah ini dokter kita yang selalu mendampingi nih. Wah, Bu Dok, Dokter. bikin YouTube dok. Dok, nanti ya Dok ya. Nanti secara medisnya saya pengen ngobrol. Kan gini Dok, masih banyak warga yang takut, tapi saya mau muter-muter dulu ruangannya. Terakhir. Nah, dokter kasih sebenarnya vaksin itu gimana sih? Nggak sakit nggak kayak gitu lah Dok ya? Ini dari Petani Teras. Tapi mukanya ceria Dokter. Nah, Oh, ini iya. kita masuk ke Kita ruangan masuk ke Ibu. bagian tensi. Bagian tensi. Masuk aja nggak apa-apa. Masuk bang. Tensi juga nih yang melaksanakan adalah kader semua. Ini kader semua juga. Kader semua dari Posbindu, Posyandu, kemudian juga Ini kader dari juga. dari Dawis,
tapi dibantu sama PLKB. Oh, Ada. jadi ini yang punya ilmunya ini Iya, yang nge-share ya. ini Jadi dari warga PLKB. juga paham. Oke, siap. Kadang-kadang juga dibantu oleh perawat yang ada di wilayah. Oke. Jadi kalau Jadi ada nggak menutup kemungkinan yang tensi dari perawat ada, kemudian dari posyandu, dari kader lah. Ini dari kader juga tensi dan suhu ya. Tensi suhu. Ada sama- kendala nggak, Ibu, di sini? Bukan Pak, nggak ada kendala. Aman ya, Bu ya? Jadi, Kebetulan saya sebenarnya saya kan bidan, oh, saya bidan. ah. Jadi saya penyuluh lapangan, saya bidan. Jadi saya ikut membantu lah. Siap. Jadi kalau misalnya ada tensinya yang tinggi, saya pakai tensi manual yang langsung saya ukur dengan nadi langsung. Kayaknya biar lanjut tugasnya, saya muter lagi. Ibu, Lanjut. terima kasih. Tetap sehat ya, Bu ya. Sukses terus, bantu warga kita. Siap. Tapi masih muda kelihatannya. Bu, Ali. Kayaknya pernah ketemu ya di mana ya? Lanjut ke bagian tensi. Oh, ini dari tensi. Ke bagian vaksin langsung. Jadi kalau ada penyakit segala macam itu bisa dicerita di sini ya? Screening. Di screening ya? Screening. Siap, Bu. Ya, Bu. Nah ini bagian screening dokter dari puskesmas kelurahan sama puskesmas kecamatan. Kemudian juga ada satu orang dari warga kita. Oh, ini warga Itu juga, tapi dokter juga ya? Fajar dari RW 01. Jadi memang Dari RW 01, yang namanya oke. kolaborasi itu semuanya terlibat. Tapi kalau sudah masuk di ruangan ini harus tenaga kesehatan ya? semua Dokter. medis. Jadi Tapi dibantu sama asisten vaksinator. Itulah warga juga tuh. Yang baju ungu ya. Nah itu bagian vaksinator dari bidan IBI namanya, dari IBI. Ikatan Bidan Indonesia. Nah boleh Bapak tanya satu orang kali, silakan. Atau dokter nanti. Oh, nanti biar kasih buka. Nah ini jadi teman-teman, ini ruangan suntiknya. Jadi di sini itu tenaga yang bekerja itu sudah dipastikan dokter atau tenaga kesehatan. Jadi ini tidak sembarangan dan memang ini dipersiapkan dengan matang. Kita ngobrol dengan siapa? Bu, dokter. Enggak, saya dikit aja Bu. Cerita. Gimana Bu? Udah menjalani berapa sesi nih kalau untuk vaksin? Kalau saya kan karena wilayah di sini ya, tinggal di sini ya Pak ya. Jadi saya relawan dari Kelurahan Cakung Timur. Kalau yang ini juga dari Puskesmas. Oh, ini relawan dengan Ibu siapa? Dr. Fajar. Oh, Dokter Fajar. Iya. Jadi Dok, kendalanya apa kalau di wilayah Dok? Kalau Vaksin ini. Kalau di sini sih paling aman-aman aja ya. Kayak mungkin yang stok vaksin yang kalau kata mungkin kalau Puskesmas yang lebih tahu ya Pak ya. Kalau saya kan cuma relawan yang bekerja Oh iya, di sini. tapi secara ini Dok, secara medis kan dokter tahu kan masih banyak juga warga kita yang takut. Betul. Oh, apalah dengan berita-berita segala macam. Nah, kira-kira dokter punya kiat nggak atau punya tips nggak dengan kondisi yang seperti itu? Ya paling kalau misalnya kayak hoax itu ya jangan 100% diterima dulu. Harus konfirmasi dulu lah dengan yang ahlinya. Jadi yang beredar-beredar di media sosial ya sebaiknya tidak 100% kita telaah gitu loh. Iya, karena secara ininya ini sudah diteliti dan segala macam Betul. aman ya. Iya, insya Allah aman. Jadi nggak Siap. perlu takut. Dokter Fajar, terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Biar lanjut lagi Sehat-sehat. tugasnya. Oke. Sehat ya Dok. Sama-sama. Ya sih. Oh ini suntiknya di sini ya? Lihat suntiknya udah? Lihat suntiknya dulu. Kita ke observasi. Kiamon.
Setelah disuntik kita masuk ke Bagian terakhir. ini bagian terakhir ya. Terakhir itu observasi. Ini untuk apa ini? Ini untuk pencetakan sertifikat atau tanda vaksin. Ya bagi yang sudah clear, yang sudah selesai. Nah, sudah selesai masuk sini ya. Ini observasi yang mengerjakan adalah dari Elvetra. Oh, ini Elvetra. Kemudian Teman-teman dibantu Elvetra. juga kadang-kadang dari PPSU yang bagian administrasi. Jadi Nah ini observasi ini adalah untuk mengecek, untuk mencetak, Bu pinjem. oh iya. Nah untuk mencetak ini register apa namanya? Jumlah. Kartu vaksinasi corona. Oh, jadi setiap warga yang sudah vaksin mendapatkan dapat kartu. seperti ini. Ya jadi insya Allah ini aman bisa untuk berpergian. Nah dan harus minimal 15 menit biar stay di sini untuk melihat Oh, kondisi oke. perkembangan. Kalau ada apa-apa nanti Jadi dicek ya sampai dicek. misalnya kalau ada keluhan segala macam. Iya. Jadi memang ini diselesaikan lah tuntas ya. selesaikan 15 menit di sini. Kalau ada masalah nanti dokter langsung kemari. Langsung dokter langsung sini, mengecek. sigap. Oke, Iya. oke. Mbak, ayo kita ketemu dokter Kita di Bu Emi, Apri ya. Bu Emi. Oh, dokter Emi. Kita sebenarnya dari channel Petani Teras. Tapi kebetulan saya juga pengurus di lingkungan di RW. Kemarin ngobrol-ngobrol. Ini banyak warga yang memang masih pertama takut. Yang kedua juga informasi vaksin juga masih ngalur ngidur kan kalau kita bicara di media. Nah makanya saya pikir ya udahlah sekalian kita aktivitas di Petani Teras dan di lingkungan, terus paling tidak kita mengabarkan vaksin itu seperti apa sih, kondisi di lapangannya seperti apa, dan mudah-mudahan ini bisa juga jadi semangat buat teman-teman yang belum vaksin. Ayo kita kita vaksin, kita sukseskan program pemerintah dan Indonesia bisa kembali pulih lagi. Nah, dari dokter sendiri kan kalau secara medisnya dan secara lingkungannya apalagi sudah tiap hari terjun, saya minta sedikit apa sih kondisinya dan bagaimana sih seharusnya kita sebagai warga yang baik. Monggo dok, silakan. Oke, jadi gini, apa sih yang kita bisa lakukan untuk pandemi itu dulu judulnya. Apa saat ini yang kita bisa lakukan pandemi? Ya. Yang pertama, melakukan prokes ketat. Prokes ketat. Prokes ketat itu udah wajib. Yang kedua apalagi? Vaksinasi. Jadi selain daripada 6M plus vaksinasi. Vaksinasi itu kan akan membuat tubuh kita membentuk antibodi. Ya. Ya, jadi antibodi ini nanti yang berharap akan mengenali ini virus yang masuk. Memang sih tidak menjadi jaminan apakah sudah divaksinasi tidak pernah terpapar. Itu jadi ya. Yes. Tidak menjadi jaminan tapi Tidak menjadi membentuk jaminan. antibodi. Tapi kita lihat dari yang sekarang. Kita lihat aja dulu. Yang sudah divaksinasi angka kematiannya akan sangat rendah. Mengurangi angka kematian. Kemudian juga tidak masuk ICU. Memang dia terpapar, iya, tetap terpapar. Tapi itu tidak akan membuat sampai kondisi yang buruk. Tidak menjadi berat dia. Ya, tidak menjadi berat. Gejala-gejala ringan saja. Jadi saya pikir ayo kita vaksinasi. Kalau soal dibilang mau vaksinasi apa? Vaksin yang baik itu adalah vaksin yang tersedia saat kita mau vaksin. Semua sudah dapat izin dari BPOM. BPOM, Ya, penelitiannya sudah sudah jelas, oke. udah para Ya. ahli semua ya. Udah, Dok, nggak usah milih-milih mau vaksin A, mau vaksin B. Vaksin apapun itu oke. Oh, Vaksin itu sangat jadi memang membantu. ada Sinovac, ada AstraZeneca, tapi iya, banyak. apapun lebih Apapun. baik, jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih baik daripada tidak vaksin. Ya, jadi vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia saat kita mau vaksinasi, itu saja. Ayo kita vaksin aja. Ini Oke. adalah salah satu. Sip, dok. Nah, kalau ini kan ketakutan warga nih, takutnya kalau habis vaksin kenapa segala macem. Nah, tadi Pak Seko sudah jelasin bahwa ini nanti diobservasi, ditungguin segala macem bahwa dokter. Nah, seperti apa sih dok? Biar warga ini dikelola dengan profesional gitu loh, dan ini para ahli yang turun. Betul. Oh. Ini vaksin aman judulnya. Nah, mungkin ada beberapa yang habis vaksin akan ada yang demam, itu untuk yang tertentu gitu ya. Untuk Sinovac aman. Sangat-sangat jarang ada yang namanya demam dan lain-lain. Untuk AstraZeneca mungkin akan ada yang demam, tapi itu berapa persen sih? Iya. Tapi itu wajar ya dok? Itu wajar. Itu adalah namanya juga Reaksi. ada vaksin yang masuk ke dalam Oke, tubuh kita. jadi Tubuh ada. kita akan bereaksi. Itu kan macam-macam vaksin, jadi bisa bereaksi macam-macam. Tapi itu pasti akan terkontrol. Makanya di sini kalau yang AstraZeneca kita harus tunggu dulu setengah jam, tunggu ada nggak. Nah, yang berat itu adalah kalau terjadi ada kejadian, tapi itu sangat-sangat jarang Sangat-sangat sekali. jarang ya, dan Karena itu bentuk- ya screening dokter itu sangat ketat, gitu kan. Ya, Kalau memang tidak bisa, kalau memang dia hipertensi dan lain-lain, kita tidak akan berikan. Oh, jadi di awal juga sudah screening ya. di-screening. Jadi Kita kalau sih memang ada screening. masalah Ya. segala macam, jadi mungkin ini sarannya siapa yang mau vaksin jujur ya cerita tentang Yes, kondisinya. itu yang penting itu jujur. Sip. Jadi harus kondisi
Mantap. Saat di screening dokter jawab yang benar. Mantap. Nah, Ada ini, ada demam, ada ini, jawab yang benar, jujur, itu yang penting. Siap. Untuk di screening. Nah, Bu Dokter, yang terakhir tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang yang pertama jaga kesehatan dulu untuk prokesnya yang pasti, prokes pasti ya kan, dan itu ketat sekali. Yang kedua vaksin. Nah, ketika nanti mau vaksin, teman-teman yang mau vaksin nggak usah takut karena didampingi dengan dokter. Jadi bukan Screening. asal-asalan, ada screening bahkan sampai observasi. Tapi teman-teman harus jujur tentang kondisinya teman-teman sendiri. Nah, untuk terakhir dok, untuk ngajak warga, mohon sepatah dua patah katanya biar semangat lagi. Karena kalau di RW 5 sih sudah hampir di atas 50% ya, Pak Sekal ya. Di Cakung Timur kayaknya juga sudah di atas 50% ya. Tapi kita biar maksimalin lagi, khususnya di wilayah kita, dan mudah-mudahan ini bisa jadi di Indonesia. Monggo dok. Oke, kita melihat kondisi saat ini, kondisi yang sakit masih banyak, ya, masih banyak kondisi sakit. Yang di rumah sakit masih banyak. Apa yang kita bisa lakukan itu aja di sekarang. Apa yang kita bisa lakukan dari kita untuk menghentikan pandemi? Semua kita harus ikut serta, peran serta. Prokes ketat itu wajib. Saya masih melihat yang namanya berkerumun, kemudian masker ini turun naik gitu ya. Kenapa sih gitu loh? Sebenarnya gini loh, kita tidak tahu, teman kita kiri dan kanan saya juga tidak tahu. Bapak ini Saya jaga jarak tadi dok. aman tidak gitu loh? Iya, betul. Ada nggak kondisi di rumah mereka seperti apa? Betul. Ada nggak kakak, adik, anak, ibu mereka yang sedang demam, yang sedang terpapar? Kalau di dalam rumah itu berjelas sangat susah untuk berprokes. Kalau di dalam rumah sendiri itu kita biasanya buka masker. Makanya kalau ada satu yang kena di rumah itu akan susah. Makanya itu segera kalau bisa keluar dari rumah. Ya. Jadi kita nggak tahu bapak ibu yang di sebelah kita, kiri kanan kita itu aman tidak. Jadi jangan percaya kalau dia tidak sedang sakit, oh ya ini aman. Jangan pernah seperti itu. Ya. Intinya lebih baik ngejaga aja udah. Jadi saat kita membuka ini maka itulah kesempatan virus masuk. Jadi usahakan selama berkontak dengan yang lain ini tidak pernah kita buka. Kalau mau makan dan minum cari tempat yang aman untuk sendiri, buka, kemudian tidak berhadapan dengan orang. Makanlah sendiri gitu loh. Jadi usahakan tidak makan bersama, itu wajib banget. Itu masih ada ya. Jadi makan bersama, prokes ketat itu harus tetap dijalankan. Itu yang penting. Dan kemudian vaksinasi itu usahanya yang maksimal. Siap. Jadi dokter Ewe ini benar-benar bersemangat karena memang turun terus di lapangan. Iya, Kondisinya naik terus segala macam, masih ngelihat kita nongkrong segala macam. Tapi paling tidak ini kondisi bagaimana kita vaksin di wilayah, dan ini vaksin mandiri. Pak Sekal, sekalian nutup, kasih tambahan lagi, kasih semangat lagi buat warga kita biar vaksin, dan capek lah kita kayak gini ya. Dok ya, Pak Sekal, monggo Pak Sekal. Terakhir, saya dari Kelurahan Cakung Timur mengajak seluruh warga, khususnya Kelurahan Cakung Timur, agar yang belum vaksin, mari kita vaksin agar Cakung Timur ini bebas dari virus corona. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sekal, Dr. Rami, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan informasi buat warga, dan mudah-mudahan ini bisa jadi semua warga kita vaksin, dan lagi-lagi kita terbebas dari pandemi COVID-19. Kurang lebih itu, terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin.